Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafa Nafisa dari 10 MIPA 5. Saya akan menceritakan hikayat Tanjung Lesung. Di pesisir laut selatan Pulau Jawa, ada seorang pengembara yang bernama Raden Budok. Setiap ia pergi mengembara, anjing dan kuda kesayangannya selalu menemaninya. Di suatu saat di pantai yang tenang dengan angin semilir, Raden Budok beristirahat di pohon ketapang laut yang rindang. Ia terlena dan akhirnya terlelap dalam mimpinya. Dalam mimpinya itu, Raden Budok sedang mengembara ke utara. Dalam perjalanannya, ia bertemu dengan seorang gadis cantik. Gadis tersebut tersenyum dan mengulurkan tangannya kepadanya. Namun, saat Raden Budok hendak memegang tangan gadis tersebut, ia terbangun dari tidurnya karena ada sebuah ranting pohon yang menimpuk kepalanya. Hah, mengganggu saja. Lalu ia membanting ranting tersebut karena kesal. Sejak saat itu, ia selalu membayangkan wajah gadis tersebut. Karena rasa penasarannya, ia memutuskan untuk mengembara ke utara. Setelah berhari-hari berjalan, ia akhirnya sampai di tali alas untuk beristirahat sejenak sambil menikmati pemandangan di sana. Setelah itu, ia melanjutkan perjalanannya ke pantai Cawar. Ia membersihkan badannya di pantai itu. Setelah ia kembali, kedua hewan peliharaannya itu tidak bergeming karena kelelahan. Karena sikap kedua hewannya itu, ia berniat meninggalkan mereka. Baiklah, jika kalian tidak mau menuruti perintahku dan diam seperti karang, aku akan meninggalkan kalian di sini. Siapa sangka ucapannya itu menjadi kenyataan. Kedua hewan peliharaannya berubah menjadi batu. Ia berjalan tanpa lelah, sampai ia melihat banjir besar ketika hendak menyeberangi sungai. Tidak lama ia beristirahat, ia mendengar suara lesung dari seberang sungai yang membuat hatinya berdebar. Ia yakin gadis itu tinggal di kampung itu. Karena ia tidak sabar lagi, ia memutuskan untuk menyeberangi sungai. Ia merasa sangat lelah, oleh karena itu ia beristirahat di pintu masuk kampung itu. Namun, suara lesung itu kembali terdengar, dan ia kembali berdebar. Ia langsung berdiri dan menghampiri sumber suara itu. Ternyata terdapat 4 orang gadis yang sedang bermain lesung. Bermain lesung sebelum menanam padi merupakan tradisi penduduk kampung itu. Raden Budok terpesona dengan keempat gadis itu, apalagi dengan gadis yang menjadi pemimpin. Gadis itu bernama Sri Pohaci, itulah gadis yang ia mimpikan. Ia terus memandang gadis itu, hingga Sri Pohaci sadar dan memberi isyarat agar memberhentikan permainan dan pulang ke rumah masing-masing. Raden Budok mengikuti gadis itu sampai rumahnya. Ia meminta izin ke seorang ibu untuk menginap di rumah itu, tapi ibu itu menolaknya karena ia hanya tinggal berdua dengan anak perempuannya. Ia beristirahat di balai-balai bambu karena sudah gelap. Ia merasa kesal karena permintaannya ditolak. Saat pagi hari tiba, ia merasakan aroma wangi yang membuat ia terbangun. Ia mendapatkan seorang gadis di sampingnya. Silakan diminum, Raden. Hai, bagaimana kamu tahu namaku? Namaku Sri Pohaci. Ternyata ia pun diam-diam terpesona oleh ketampanan Raden Budok. Setelah beberapa hari, mereka berdua menikah, dan Raden Budok menetap di kampung itu. Ia selalu datang dan menyaksikan istrinya jika sedang bermain lesung. Bahkan ia belajar cara memainkan lesung itu, sampai ia lupa waktu dan bermain lesung di hari Jumat. Menurut penduduk di sana, bermain lesung di hari Jumat adalah pantangan, tapi ia tidak menghiraukannya. Hai Raden Budok, ini hari Jumat. Pamali bermain lesung di hari Jumat. Perilakunya semakin jadi. Ia bermain lesung sambil melompat-lompat hingga ia tidak sadar jika dirinya telah menjadi seekor lutung. Ia sangat terkejut saat melihat tangan dan kakinya penuh bulu. Ia berlari masuk ke dalam hutan. Sejak itu, Raden Budok menjadi lutung. Sri Pohaci sangat malu atas peristiwa itu sampai ia pergi dari kampung secara diam-diam.